warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali ta'lim kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Azhar Suryawijayan, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa menjaga kesehatan dan kebahagiaan kita dan melestarikan keselamatan hidup kita di dunia sampai dengan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin sekalian dan adik-adik yang saya cintai, pagi hari ini saya diberikan amanat untuk menyampaikan tema, yakni peran orang tua dalam mendidik anak. Kebetulan yang hadir hari ini, pagi hari ini adalah pada umumnya adalah orang tua. Bukan sekedar orang yang sudah tua, tapi benar-benar orang tua. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang peran orang tua, yang pertama harus kita pahami adalah pengertian peran. Pengertian peran. Yang kedua, nanti kita akan masukkan pengertian peran itu dalam kewajiban kita sebagai orang tua, yakni mendidik anak-anak kita. Sebelum sampai ke sana, mari kita ingat kembali satu hadis tentang kedudukan anak di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah hadis mengenai fitrahnya anak, sekaligus tanggung jawab kita atas fitrah anak. Dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan, hadisnya sahih, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap anak itu terlahir atau dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang bertanggung jawab kalau anak itu nanti menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, ataukah menjadi Majusi. Kalimatnya sebetulnya luar biasa ini. Kalimatnya sekaligus semacam menvonis orang tua. Fa'abawahu, letter luck-nya begitu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi, yang membuatnya jadi Yahudi, au yunassiranihi, atau yang membuatnya jadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau membuatnya jadi Majusi. Kalimatnya seperti itu. Tapi saya menerjemahkannya, orang tualah yang bertanggung jawab kalau anaknya nanti menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya anak yang sudah lahir dalam keadaan fitrah ini akan bisa berubah tergantung bagaimana orang tua itu mampu ataukah tidak mampu di dalam berperan, yakni mendidik dalam rangka mempertahankan fitrahnya anak.
Kalau tidak mampu, maka dalam hadis tadi orang tua disebut sudah mengubah anak. Kalau dalam hadis itu disebutkan mengubah menjadi 3 posisi. Tapi dalam kenyataan sekarang bisa lebih dari itu. Bukan hanya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Baik secara langsung ataukah secara tidak langsung. Secara langsung jelas sudah berubah agamanya. Tapi secara tidak langsung agamanya Islam, tapi perilakunya, pola pikirnya, pergaulannya dan macam-macamnya itu sudah seperti mereka. Atau kalau kondisi sekarang orangnya muslim tapi pola pikirnya pola pikir liberal. Ya, ada yang berpola pikir kapital. Ada yang berpola pikir komunis. Ada yang berpola pikir macam-macam yang menyimpang dari fitrah anak. Nah, ini yang menjadi perhatian kita sebelum kita membicarakan tentang peran orang tua. Prinsipnya, kalau kita mampu berperan, maka kita akan masuk dalam kelompok orang yang mampu mempertahankan fitrah anak. Tapi kalau tidak mampu berperan, maka kita termasuk naudzubillah orang yang pada kelompok mengubah fitrah anak, yang tidak lagi pada fitrah yang Allah kehendaki. Hari ini sekalian, pada kesempatan yang lampau ya, bukan yang lalu karena sudah agak lama, kita sudah membahas tentang fitrah. Fitrah sering diterjemahkan suci, ya tak? Fitrah diterjemahkan bertauhid. Fitrah diterjemahkan asal kejadian. Yang waktu itu kita bahas bahwa asal kejadiannya, pada asalnya setiap anak itu adalah baik. Tidak ada anak yang tidak baik. Kalau ada anak yang masih kecil terkesan dia itu nakal begitu, bahasa kita bukan nakal, tapi sedang ngakal. Akalnya sedang berjalan. Maka kalau anak ikut ke masjid, tahu-tahu imamnya sedang membaca waladhdallin, makmumnya amin. Ada satu anak yang kreatif, aminnya panjang banget itu ya. Ini jangan sampai begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Anak siapa tadi? Jangan. Karena dia sedang kreatif. Sedang kreatif. Kalau ingin nuturi tahu Pak? Ngajari, menasihati ya, membimbing itu pelan-pelan. Oh, tadi suaramu bagus ya. Suara bapak-bapak kalah semua. Suaramu nyaring sendiri. Bapak doakan kamu besok menjadi misalnya ya komandan, ya, menjadi jenderal itu. Karena suaramu keras. Tapi besok kalau amin lagi jangan keras-keras. Gitu kan? Jangan keras-keras. Seperti apa? Seperti itu ya. Lihat contoh-contoh bapak-bapak yang jadi tokoh di sini kan ya. Pak Fulan tuh kalau aminnya bagus ya. Nah, gitu. Jadi jangan langsung dipatahkan. Prinsipnya setiap anak itu adalah baik ya. Setiap anak adalah pandai, pintar dan semuanya. Kalaupun kemudian ada perilaku-perilaku yang menurut kita sementara itu jangan dikatakan nakal. Karena kata-kata adalah doa. Nah, sekarang apa itu peran? Ya. Peran itu paling tidak sederhananya ada 3 hal. Pertama, peran itu artinya posisi. Posisi. Yuk kita ambil peran yuk. Yuk kita ambil posisi. Posisi di mana? Tergantung. Yuk kita ambil peran di masjid. Berposisi di masjid. Ada yang posisinya sebagai guru TPA, gitu kan?
ada yang posisinya sebagai imam sholat, ada yang posisinya sebagai makmum. Semua punya peran dan itu mulia di hadapan Allah. Di rumah juga begitu, ya. Ada yang berposisi sebagai suami, istri nggak usah iri kepada suami. Wah, posisimu hebat. Kemudian ada yang berposisi sebagai istri, suami nggak usah iri kepada istri. Posisimu lebih hebat, nggak usah. Ya, ada yang posisi sebagai anak. Orang Jawa mengatakan empan papan. Bagaimana kita bisa menempatkan diri kita? Itu namanya posisi. Yang kedua, peran itu adalah bagian. Kalau ada orang mengatakan, yuk ambil peran, yuk ambil bagian. Sekarang kalau di rumah kita kan posisi kita ada sebagai suami, ada sebagai istri, ada sebagai menantu, ada sebagai mertua, ada sebagai anak. Ada posisi-posisi itu. Nah sekarang bagiannya apa? Ada orang yang posisinya sebagai suami, bagian dia itu misalnya, kalau dalam Al-Quran kan disebutkan ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki, maknanya suami, adalah menjadi qaim bagi istrinya, bagi perempuan atau wanitanya. Nah, kalau ada seorang suami yang tidak mengambil bagiannya, maka dia tidak punya peran. Kemudian istri, ya, bagiannya, ya, posisinya sebagai istri, bagiannya misalnya dia itu menjaga amanah di dalam keluarga. Baik, pengajian kita teruskan setelah pesan-pesan berikut ini. Di hadapan ibu bapak sudah lengkap, ini ada minumnya, ada apa itu Pak? Menunya apa pagi hari ini Pak? Nasi ya. Silakan sambil dinikmati minumnya ya. Saya hanya minum, nanti meneruskan. Ya ibu bapak, hadirin sekalian, silakan menikmati hidangan, saya menghemat waktunya. Kembali kepada peran. Pertama tadi peran adalah posisi, yang kedua adalah bagian. Dua-duanya harus kita ambil. Di rumah tangga kita sebagai suami, ya toh, mempunyai apa? Posisi sebagai suami, kita punya bagian. Bagian suami apa? Misalnya memberi nafkah. Suami itu bukan mencari nafkah, tapi memberi nafkah. Kalau mencari nafkah banyak orang yang pinter, tapi memberi nafkah itu Pak, dapatnya 3 juta, ya toh? Yang diberikan ke istrinya berapa? Nah itu. Kalau yang mulai ketawa, itu rada kroso begitu. Ya toh? Jadi peran suami ya, kalau posisinya sebagai suami, bagiannya misalnya tentang nafkah itu bukan mencari, tapi memberi. Memberi nafkah. Ya. Ya otomatis kan nanti dicari. Kan seperti itu. Tapi kalau hanya mencari belum tentu diberikan. Nah, misalnya seperti itu. Ini adalah peran. Yang ketiga, saya ringkas saja. Peran itu adalah tanggung jawab. Nah, yang paling penting ini. Jadi posisi, bagian, dan tanggung jawab. Itulah namanya peran. Ya, P, B, T. Posisi, bagian, dan tanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas posisi kita sekaligus bagian tugas kita, baik tanggung jawab di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Nah, disinilah pentingnya kita ngaji, karena nggak sedikit orang itu ambil peran, tapi tanggung jawabnya tidak sampai ke akhirat kayaknya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kita kembali
kepada tanggung jawab atau peran kita selaku orang tua dalam mendidik anak, ya. Rumus mendidik anak kalau dalam hadis tentang fitrah tadi adalah bagaimana pendidikan itu bisa mempertahankan fitrah anak. Nih, mempertahankan fitrah anak. Yang namanya peran, ya, peran itu kan kalau di sekolah, di kampus, ya, termasuk di masjid kita ini, peran itu biasanya diajarkan ada namanya peran ideal, peran yang seharusnya, ya, yang seharusnya. Misalnya peran ideal itu begini, seharusnya laki-laki itu kalau sudah nikah jadi suami, itu namanya seharusnya. Kalau sudah jadi suami, bagiannya memberi nafkah. Dengan seperti itu. Seorang perempuan kalau sudah menikah, seharusnya posisinya sebagai istri. Bagiannya adalah mengelola rumah tangga. Misalnya seperti itu. Ini seharusnya seperti itu. Yang kedua ada peran yang namanya, kalau sudah peran ideal, ada peran aktual, Pak. Peran yang ditampakkan, peran yang senyatanya. Seharusnya dia itu mendidik, tapi nyatanya mendidik apa enggak? Nah, di sini pentingnya kita pengajian. Jadi nanti kita aktualkan, kita laksanakan. Kalau dalam bahasa Jawanya, monggo sami kita cakaken wonten panggesangan wonten saben dintenipun. Ya, kita aktualisasikan di dalam kehidupan setiap hari kita. Nah, ini ada banyak peran ideal, ya, yang nanti perlu menjadi bahan evaluasi kita. Sudah kita aktualkan belum? Ya, coba kita lihat. Nanti dibuka di dalam surah An-Nisa ayat ke-9. Karena waktunya pendek, suratnya sedikit panjang, ya, ayatnya sedikit panjang, saya akan ambil secara ringkas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Mestinya dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kita semua ini, ya, mereka dalam ayat itu merasakan khawatir, yakni mereka orang-orang, yakni kita semua ini, yang apabila nanti di belakang mereka, artinya setelah kita meninggal, itu meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Khafu 'alaihim, yang membuat mereka itu khawatir. Falyattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan senantiasa mengucapkan kata-kata yang sadida, kata-kata yang benar. Nah, ini nanti akan kita bahas. Ayat itu kan mengajarkan kepada kita agar jangan sampai anak kita ini nanti itu menjadi anak atau generasi yang lemah. Sementara Rasulullah membanggakan mukmin yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya apa? Setiap mukmin itu baik. Setiap mukmin itu dicintai di sisi Allah. Tapi yang kuat itu jauh lebih baik, jauh lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya jangan sampai nanti dzurriyyah kita itu adalah dzurriyyah yang dhaif, keturunan yang lemah. Lemah yang paling berbahaya itu ada 3. Yang pertama adalah lemah akidah. Banyak uang nggak bersyukur, kurang uang menjadi kufur. Naudzubillah. Kurang harta menjadi kufur, banyak harta menjadi kufur. Semuanya menyebabkan kufur.
nggak punya pekerjaan, dapat pekerjaan, pindah agama. Nggak punya jabatan, dapat kedudukan, pindah sarengat. Bahasa Jawanya pindah sarengat. Naudzubillah. Ini karena lemah akidahnya, Pak. Nggak pernah mendengar kalimat takbir. Karena itu kalau kita mendidik anak kita, yang pertama dididikkan adalah sholat, agar dia selalu memahabesarkan Allah, bukan memahabesarkan harta, jabatan, kedudukan, yang semua itu sangat penting, tapi jauh di bawah Allah kebesarannya. Tuh. Nah, agar anak-anak ini tidak lemah, satu, lemah akidahnya. Yang kedua, lemah ibadahnya. Yang ketiga, lemah akhlaknya. Karena tiga kelemahan ini akan menyebabkan lemah yang lain, Pak. Lemah semua aspek. Ekonomi, politik, sosial, budaya, macam-macam menjadi lemah. Karena itu, kalau orang sudah lemah tiga hal ini, sudah. Dia di rumah berbahaya, di masyarakat berbahaya, menjadi pimpinan nanti menjadi pimpinan yang berbahaya. Apalagi kalau dia menjadi pemimpin di level yang lebih tinggi. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya rumusnya dalam ayat ke-9 surah An-Nisa itu falyattaqullah. Maka hendaklah mereka, dalam posisi ini kita orang tua, itu senantiasa bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan mengucapkan kata-kata yang benar. Nah, kata-kata yang benar dalam ayat ini menggunakan apa? Menggunakan lafadz qaulun sadida, qaulan sadida. Artinya kata-kata yang tidak hanya benar isinya, tapi benar juga cara menyampaikannya. Yang lebih penting, hati kita itu benar di dalam mengucapkannya. Lebih dari itu bisa dibuktikan. Kalau ada orang bisa menasehati anaknya, itu siapapun bisa. Adik, kamu kan sudah remaja, pakai jilbab, gitu kan? Itu baik enggak, Pak? Kalau ada seorang mama menasehati anaknya seperti itu, baik tuh ya. Tapi tiba-tiba mamanya sendiri keluar enggak pakai jilbab. Jadi itu nasihat yang baik, tapi bukan kalimat atau kata-kata yang qaulan sadida. Qaulan sadida itu pada saat kita membangunkan anak kita untuk sholat, kita sendiri sudah siap berpakaian sholat. Jangan sampai, ayo bangun, tapi bangunkannya sambil tidur. Ayo bangun, sudah azan subuh itu. Nanti anaknya juga jawab, antar mama juga belum bangun, gitu kan. Jadi qaulan sadida itu ucapannya bisa dibuktikan. Maka peran kita dalam mendidik anak itu setidaknya ada 4 peran ideal. Pertama adalah kita itu sebagai teladan, sebagai contoh, bukan memberi contoh. Nah, ingat, menjadi contoh dengan memberi contoh itu beda. Ada seorang bapak, kalau tadi seorang mama ya, sekarang seorang bapak. Kenapa enggak seorang papa, biar variasi? Kalau nggak ada variasinya nggak enak. Kemarin saya tanya, ada seorang teman penulis, dia menyebut dirinya ke anaknya itu Umi, tapi untuk suaminya papa. Loh, saya bilang, kok nggak Abi Umi atau papa mama? Jawabnya luar biasa, gitu ya. Bukan tentang variasi ternyata. Saya nggak akan membahas nantinya ya. Katanya begini, saya ingin adik itu anaknya. Saya ingin adik itu panggil saya Umi. Tapi papanya belum mau dipanggil Abi, katanya belum layak dipanggil Abi. Loh, Abi itu kan sama dengan papa, sama dengan bapak. Ya karena belum soleh. Apakah untuk menjadi soleh harus dipanggil Abi? Kan gitu ya. Oke ya. Jadi kalau saya menggunakan bapak, papa, terus apa lagi? Abi, pae, bokap, itu adalah bahasa-bahasa panggilan, ya toh? Memang ada semangat, ya toh? Kalau menggunakan bahasa Arab di Indonesia,
itu memang ada ghirah islaminya. Ya. Maka kalau ada anti bahasa Arab di Indonesia, ini kita perlu sedikit agak cermat. Apa yang dia anti itu? Semangat ghirah Islamnya ataukah tidak? Tapi sebaliknya, tidak harus seperti orang yang pernah datang ke rumah saya. Waktu itu anak saya yang nomor 5, sekarang dia mahasiswa semester 1. Ketika masih belum playgroup, main di luar gitu, ada tamu yang mencari saya. Abi ada. Abi itu siapa? Karena panggil saya kan bapak. Itu ayah. Oh, ayah saya namanya Pak Surahmat, bukan Pak Abi. Oke gitu ya. Tapi maksud orang ini, umumnya di Indonesia, terutama Indonesia zaman sekarang, itu kalau ustadz kan panggilannya Abi oleh bapak oleh keluarganya itu, ya toh, Abi, Umi, gitu ya. Nah, jadi begini, kita dipanggil dengan apapun solehnya harus sama. Jangan merasa tidak layak menjadi orang tidak soleh karena kita dipanggil Abi. Nanti khawatir kalau saya dipanggil Papa merasa bebas nggak soleh, gitu ya. Nah, tidak ada kaitan dengan peran itu. Baik, sekarang peran yang pertama idealnya kita itu adalah sebagai teladan, sebagai contoh, bukan memberi contoh. Ya, misalnya seorang bapak itu kan gampang tuh memberi contoh kepada anaknya. Le, nek nganggo sarung iki gampang ngene lho, Le. Kan? Le, nek nganggo klambi koko iki ngene lho, Le. Le, nek nganggo batik ngene. Itu namanya memberi contoh. Itu gampang sekali. Seorang ibu memberi contoh ke anak gadisnya. Kalau sudah 16 tahun ke atas, ya, ini kalau pakai jilbab itu nggak boleh kelihatan rambutnya. Jilbabnya jangan ditekuk ke belakang, tapi julurkan menutup dada dan seterusnya. Ini kalau pakai celana ketat, itu bajunya harus panjang sampai ke bawah. Lihat kayak mama ini loh. Nah, itu namanya memberi contoh. Tapi kalau menjadi contoh itu berbeda. Apa yang seharusnya dinasihatkan oleh ibunya, oleh uminya, oleh mbokne itu tadi, ini sudah melekat di dalam diri sang ibu, ya. Apa yang dicontohkan oleh sang ayah sudah melekat pada diri sang ayah, sehingga tanpa ada kata kamu harus begini, kamu mestinya begini, anak kita sudah melihat diri kita sebagai qudwah, sebagai model. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa ada anak-anak yang berpakaian gaya artis? Jangan salahkan artis. Jangan-jangan orang tuanya sendiri yang menjadi qudwah. Pakaiannya melebihi artis, Pak. Ya. Jadi artis-artis kita itu jangan disalahkan ketika ada gaya berpakaian. Kan artis ada dua contoh. Ada yang gaya berpakaiannya Islami, ada yang gaya berpakaiannya belum Islami, begitu. Nah, kalau anak-anak kita berpakaian belum Islami, jangan salahkan artis yang belum Islami. Kalau anak-anak kita Islami, jangan, wah ini mesti nyontoh artis yang Islami, belum tentu. Karena artis yang pertama yang dilihat di rumahnya adalah ayah dan ibunya. Nah, ini ada teladan. Menjadi teladan tadi itu lebih dari sekedar memberi teladan. Kalau memberi itu sifatnya temporer, ya toh. Saya khawatir pada saat kita lupa, tidak bisa dijadikan contoh. Misalnya gini, Le, nek ngombe iki ngene lho, Le. Lungguh, nganggo tangan tangan. Sak durunge dimimik, Le. Maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Tahu-tahu karena hanya bisanya memberi contoh, ayahnya sedang baca Quran, minumnya ada di sebelah kiri.
Karena sedang baca Quran, sedang asik, minumnya seperti ini. Halo? Anak akan melihat kita minum dengan tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri. Karena si ayah memang kurang membiasakan dirinya. Kalau di pengajian yang dibahas biasanya hal-hal seputar politik yang tinggi-tinggi begitu ya. Tiap hari. Ketika ada ustadz yang pengajiannya sekedar, kok sekedar bahasanya ya, bagaimana adab untuk makan, minum, itu kurang suka mendengarkannya. Barang goyong mulai diulang. Padahal ini yang membuat kita ini bisa selamat sampai ke surga ataukah ditanya di neraka. Maka doa kita kan kalau makan itu atau minum, Allahumma barik lana. Duhai Allah, berikanlah pada kami barokah. Fima rozaktana, dari rezeki yang engkau berikan pada kami ini, waqina adzabannar. Dan jauhkan kami dari siksa neraka. Minumannya halal, tapi cara minumnya ini yang ditanya di neraka nanti. Jangan sampai yang ditanya itu katut sak anak-anak, karena anaknya mencontoh. Karena itu untuk menjadi teladan memang rumusnya adalah pembiasaan. Yang kedua, saya percepat ya. Yang kedua adalah sebagai pengajar orang tua itu. Jadi mendidik itu yang pertama. Jadi apa? Sebagai teladan. Yang kedua sebagai pengajar, ya. Sebagai apa itu? Muallim. Kita bangga kalau anak-anak kita itu bisa matematika, bisa baca Quran, bisa bahasa Inggris, bisa semuanya. Tapi pertanyaannya, siapa muallimnya yang pertama? Bapaknya, ibunya, atau ustadz-ustadzanya di luar, guru lesnya, kiainya, atau siapa? Nah ini. Loh Pak, yang penting kan anak saya menjadi baik, gitu kan? Tapi peran kita di mana ini? Peran kita di mana? Yang repot lagi perannya diambil pembantu rumah tangga. Peran pembantu rumah tangga itu perannya itu dalam hadis ya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidih. Perannya pembantu atau sekarang asisten ya, asisten rumah tangga itu dalam urusan harta benda atau segala macam yang ada di rumah majikannya, selain suami, istri dan anak-anak. Ngerjakan PR, perannya itu kok yang ngajari bukan ayahnya atau ibunya, tapi malah pembantunya. Nanti ini peran ini kan pahala besar ini Pak. Mestinya masuk surga dengan ngajari PR anaknya tadi. Itu malah yang masuk surga nanti pembantunya. Orang tuanya ditanya di neraka, siapa yang ngajari PR anakmu? Ini baru hal-hal kecil ya. Jadi kita memang perlu bersyukur, berbangga, berbahagia kalau anak kita itu pandai Al-Quran, pandai matematika, pandai macam-macam. Tapi persoalannya, peran kita di mana? Saya kan sudah mencarikan uang Pak. Dia sekolah sana segala macam, les ini dan itu, gitu kan? Ya. Tapi peran kita, ini kan apa ya? Tidak hanya sebatas kita mencari uang dan membiayai. Lebih dari itu. Bahkan dalam Islam itu ada istilah yang sangat terkenal, yakni bahwa ibu itu adalah sekolah yang pertama, madrasatul ula. Tapi ternyata madrasah yang pertamanya pembantu rumah tangganya. Nah yang ketiga, orang tua itu sebagai pembimbing. Kalau sudah mengajari, anak itu bisa istiqomah kalau dibimbing, bukan dilepas. Namanya anak, ya kan? Sudah anak mencontoh kita, kemudian yang mengajari adalah kita. Tolong jangan bilang ke anak saya ya. Anak saya Barep itu, beliau sekarang ada di Sulawesi. Mudah-mudahan nggak nonton YouTube-nya nanti, saya ketahuan nanti. Itu bisa baca Quran. Itu sebelum masuk ke TK Abah.
Ketika di TK Aba nyaris nggak dapat pelajaran Al-Quran karena di TK Aba kan Iqra. Nah, saya bilang matur ke gurunya waktu itu, non saya hukum anak kula diulang, putrane pun saged maca Quran ya Pak. Ambok disemak Quran saya bilang begitu. Ternyata apa yang diajarkan oleh ahli pendidikan, ahli psikologi itu benar. Ada pendidikan prenatal, pendidikan sebelum lahir, sejak dari dalam kandungan itu ya. Ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Tapi kalau mau dilaksanakan dulu. Istri saya waktu hamil anak saya yang pertama itu, istri saya beli Iqra yang gede-gede itu loh, yang lembarannya segini-segini ya, bukan separuhnya itu. Kan Iqra itu ada jilidan, tapi ada yang pisah-pisah. Nah, beli yang pisah-pisah. Ada warna merah jilid 1, warna apa jilid 2? Hijau ya. Jilid 3 warna apa, Pak? Biru. Jilid 4? Oranye. Masih ingat? Jilid 5? Masa ungu? Hijau toh? Nanti dilihat lagi ya. Pak Eko itu dulu murid saya TPA itu ya. Direkturnya Ustadz Hajron waktu itu. Direktur Ustadz Hajron, saya gurunya, Mas Eko santrinya ya. Ketika kami sudah berganti generasi, direktur TPA-nya beliau. Tapi sekarang lupa warna Iqra kita ya. Nah, ketika anak kami lahir, mainannya Iqra itu. Mainannya Iqra. Ketika anak saya sudah mulai bisa mengucapkan bunyi bukan kata, baru wah begitu kan, anak kecil kan bahasa tanda petiknya ngoceh gitu kan. Nah, itu kasihkan Iqra jilid 1. Itu. Entah dia ngetut ke mbora pokoknya muni A. Tiap hari A ya. Besok lagi ba begitu. Rumusnya cuma seperti itu. Nah, alhamdulillah sebelum masuk TK anak kami sudah bisa baca Al-Qur'an. Ibu bapak sekalian, persoalan kemudian di SD, kemudian di mu'alimat, dididik oleh guru-gurunya, tapi kan orang tuanya sudah menjadi pemeran utama, ya kan? Nek perlu guru-guru itu adalah peran pembantu. Jangan sampai ada di suatu sekolah orang tua itu marah-marah ke kepala sekolah dengan bawa brosur. Katanya kalau masuk sekolah ini ada drum band, ada Iqra, ada HW, ada segala macam. Anak saya sampai sekarang belum bisa baca Quran. Ini orang tua yang nggak paham perannya sebagai orang tua. Guru-guru itu adalah hanya membantu kita. Peran utamanya adalah kita. Nah, kalau di sekolah diajari Iqra, peran kita di rumah itu mengajari kembali. Peran minimal adalah melihat kartu prestasinya. Kamu sudah sampai halaman berapa? Ini loh, kok baru dapat B nih. Kalau pengen dapat A sini Bapak ajari, gitu kan? Gitu. Dan seterusnya. Nah, yang keempat adalah pelestari. Ya, pelestari. Bagaimana kalau kita sudah memberikan menjadi teladan, menjadi mualim, pengajar, kemudian menjadi pembimbing, pelestari. Karena ajaran kita kepada anak kita jangan sampai berhenti. Maka saya sangat salut kepada orang tua, setiap anaknya pamit itu jawabannya ingat sholat ya, itu. Seperti itu. Jadi anak itu kalau ingat sholat nggak akan lupa yang lain-lain, yang baik-baik yang lain-lain. Misalnya anak sudah remaja, sudah mulai ada kesibukan, harus nginep ke tempat temannya itu. Mama, aku nginep tempat alamatnya mana ini. Oh ya, ingat sholat ya. Cuma begitu. Besok pagi telepon, tadi subuhnya telat dah. Cuma seperti itu. Ingat ya, jaga keperawanan segala macam. Yang seperti itu memberatkan anak. Kalau ingat sholat, maka dia nggak lupa yang lain-lain. Tapi kalau lupa sholat, sudah semuanya bisa terlanggar oleh anak. Nah, dari 4 yang ideal ini, ya,
Sekarang menjadi peran aktualnya yang sudah kita aktualisasikan, yang sudah kita laksanakan sebagai ayah, sebagai ibu, ya, sebagai mertua dan sebagainya ini dari sisi keteladanan, kemudian sebagai pengajar, sebagai pembimbing, terlebih sebagai pelestari. Peran kita itu sudah sejauh mana? Mudah-mudahan yang berbicara ini tidak lupa, yang mendengarkan selalu ingat, sehingga kita bisa saling mengingatkan setiap yang lupa dan kita saling menguatkan kepada setiap yang ingat. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang barokah. Kita akhiri dengan membaca kafarah majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.